Hai semuanya, kali ini kami akan membahas materi mengenai pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu pada mata kuliah Bahasa Indonesia Institut Teknologi Batam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mustika Pundarika Bodi Vijayanti, Adinda Resti Ilahi, Naomi Valenta Rigan, Fikri Fadlin Dwi Prastio, dan Cliff Joseph Ferdi. Pertama-tama saya akan membahas mengenai asal-usul bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari kelompok bahasa Austronesia, yaitu bahasa pada masa prasejarah yang berasal dari Taiwan dan menyebar ke Nusantara. Bahasa Melayu sudah ada sejak zaman kuno di Semenanjung Malaya dan digunakan sebagai bahasa perdagangan. Sedangkan bahasa Indonesia adalah versi baku dari bahasa Melayu yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Keduanya memiliki banyak sekali kesamaan dalam kosakata dan tata bahasa. Meski mirip, perbedaan mulai muncul seiring dengan pengaruh budaya dan politik negara masing-masing. Persamaan dan perbedaan dalam kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Kita akan membahas persamaannya terlebih dahulu. Persamaan yang pertama yaitu asal-usul yang sama. Banyak kata dasar seperti makan, minum, rumah digunakan dalam kedua bahasa. Persamaan yang kedua yaitu pengaruh bahasa asing. Keduanya dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa Belanda. Misalnya, pemerintah dalam bahasa Sanskerta dan kantor dalam bahasa Belanda. Persamaan yang ketiga yaitu kata serapan modern. Serapan dari bahasa Inggris seperti komputer dan telepon ada di kedua bahasa. Selanjutnya adalah perbedaan kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Perbedaan yang pertama yaitu penggunaan kata berbeda. Beberapa kata umum berbeda, misalnya dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya handuk, sedangkan dalam bahasa Melayu mereka menyebutnya tuala. Contoh lain, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kamar mandi, sedangkan dalam bahasa Melayu mereka menyebutnya bilik air. Perbedaan yang kedua, istilah resmi berbeda. Kata serapan asing seperti dalam Indonesia kita menyebutnya universitas, sedangkan di Malaysia mereka menyebutnya university. Perbedaan yang ketiga yaitu kata lokal. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata daerah, sedangkan bahasa Melayu lebih baku. Tata bahasa. Persamaan, keduanya menggunakan pola subjek, predikat, objek. Sama-sama menggunakan imbuhan seperti me, ber, kan. Kata ganti seperti saya dan dia digunakan dalam kedua bahasa. Perbedaannya, bahasa Indonesia memiliki imbuhan yang lebih banyak. Kemudian penggunaan kata hubung berbeda, misalnya sementara itu di Indonesia, manakala itu di Melayu. Bahasa Melayu tidak mengulang kata untuk bentuk jamak, sedangkan Indonesia menggunakan pengulangan seperti buku-buku. Pengucapan, persamaan seperti bunyi huruf A, I, U, E, O sama dalam kedua bahasa. Kemudian kata seperti rumah dan mata diucapkan hampir sama. Dan kalimat deklaratif memiliki intonasi yang datar. Perbedaannya itu di Indonesia huruf E bisa berbunyi E atau E, sedangkan di Melayu lebih sering E. Dan bahasa Indonesia melafalkan R dengan lebih tegas, sedangkan di Malaysia lebih lembut. Kemudian bahasa Indonesia lebih cepat dan datar, sedangkan bahasa Melayu lebih lambat dan berirama. Perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dipengaruhi oleh A. Faktor kolonialisme. Bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi digunakan untuk diplomasi kerajaan-kerajaan Nusantara. Kemudian upaya Belanda menggantikan bahasa Melayu. Belanda ingin menggantikan bahasa Melayu dengan Belanda untuk menjajah secara kolonialisme. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tahun 1928 untuk membangun identitas nasional. B. Pengaruh globalisasi. Globalisasi dapat mempengaruhi bahasa Indonesia secara positif dan negatif. Dampak positifnya, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional dan masyarakat internasional semakin mengetahui tentang bahasa Indonesia.
Dampak negatifnya bahasa Indonesia itu menjadi lebih cepat populer dan muncul banyak kosakata baru. Pengaruh globalisasi juga dapat mempengaruhi kebahasaan masyarakat, seperti munculnya bahasa gaul dan bahasa alay. Untuk Melayu dijadikan dasar bahasa nasional. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional adalah karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu mudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Kemudian yang ketiga ada pengaruh perkembangan teknologi. Contohnya yaitu ada banyak kosakata baru yang diserap ke dalam bahasa Indonesia karena teknologi ini. Kemudian ada juga penggunaan akronim serta pesan singkat. Contohnya dalam komunikasi online itu singkatan seperti U hanya diganti dengan satu huruf U. Kemudian ada emoji juga digunakan untuk komunikasi lebih berekspresi. Serta bahasa Indonesia ini juga berkembang lebih pesat di era TIK yang membawa dampak positif serta negatif. Contoh dampak negatifnya, bahasa gaul yang lebih sering digunakan ini dapat mengabaikan bahasa baku dan IWD. Kemudian untuk bahasa Melayu sendiri, terutama pada masa kolonial, penjajah Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris memperkenalkan teknologi cetak dan media massa seperti surat kabar. Dan hal ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat Melayu. Sebagian besar mereka dari barat difokuskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga banyak digunakan oleh bahasa Melayu. Berikutnya kami akan membahas mengenai peran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam identitas nasional negara. Dalam pertama, bahasa Indonesia dalam identitas nasional Indonesia ini diresmikan pada Sumpah Pemuda 1928, yang bahasa Indonesia ini mempersatukan ribuan bahasa daerah di Indonesia. Dan perannya adalah sebagai alat komunikasi lintas suku, agama, budaya, media pendidikan, pemerintahan, serta diplomasi internasional. Pengaruh bahasa Indonesia ini untuk mendorong kesetaraan, memperkuat identitas nasional, dan memperluas ekspresi budaya di dalam serta luar negeri. Kemudian untuk bahasa Melayu dalam identitas nasionalnya, bahasanya ditetapkan secara resmi pada 1957 setelah kemerdekaan mereka. Perannya yaitu sebagai simbol identitas, alat integrasi sosial, dan digunakan dalam pemerintahan serta pendidikan. Pengaruhnya yaitu untuk mempertahankan jati diri Melayu, mendukung multikulturalisme, dan mempromosikan budaya lokal. Kemudian untuk perbandingannya secara nasionalisme, bahasa Indonesia lebih menonjol sebagai simbol nasionalis yang melampaui perbedaan etnis. Sedangkan Melayu lebih terkait dengan identitas etnis Melayu sendiri. Kemudian untuk multilingualisme, Indonesia lebih dominan di Indonesia dibandingkan dengan bahasa Melayu yang bersaing dengan bahasa etnis lain di Malaysia. Terakhir yaitu melalui globalisasi, Indonesia lebih cepat menyesuaikan diri dengan pengaruh global, sedangkan bahasa Melayu menghadapi dilema antara mempertahankan keaslian dan menerima pengaruh luar. Berikutnya untuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia serta Melayu di era digital ini. Untuk tantangannya, yang pertama ada dominasi bahasa Inggris melalui konten digital yang sehingga menggeser penggunaan bahasa Indonesia serta bahasa Melayu. Yang kedua yaitu ada penggunaan bahasa gaul seperti slang dalam komunikasi digital yang dapat merusak bahasa standar atau bahasa asli. Kemudian yang ketiga yaitu ada tantangan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil. Kemudian yang keempat ada persepsi negatif bagi beberapa pengguna mungkin meremehkan penggunaan bahasa lokal dibandingkan bahasa asing. Namun yang kelima yaitu ada banyak sekali penyebaran misinformasi yang tidak akurat beredar dalam kedua bahasa. Sedangkan